Di bawah terik matahari Jakarta, seorang pemuda berusia 27 tahun berdiri tegap, mengenakan rompi oranye yang sudah agak pudar warnanya. Namanya Arga. Setiap hari, ia berdiri di trotoar depan sebuah restoran mewah, membantu kendaraan keluar masuk sambil sesekali tersenyum ramah kepada pengunjung. Pekerjaan itu sudah dijalaninya lebih dari 2 tahun. Hidup Arga sederhana. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di belakang pasar bersama ibunya yang sudah sakit-sakitan. Upah harian dari pekerjaan parkir itu ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli obat dan kebutuhan rumah tangga. Arga bukan pemuda malas. Ia bahkan pernah kuliah di universitas swasta, namun harus berhenti karena biaya. Sejak itu, ia memilih tak mengeluh dan menjalani hidup dengan ikhlas. Setiap hari, ia melihat mobil-mobil mewah berlalu lalang. Orang-orang kaya masuk ke restoran dengan pakaian mahal dan sikap angkuh. Bagi Arga, itu dunia yang jauh, dunia yang tidak ditakdirkan untuknya. Namun hari itu berbeda. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan Arga. Dari dalam keluar seorang wanita muda dengan pakaian elegan dan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak kesal, berbicara di telepon dengan nada tinggi, lalu menyodorkan kunci mobil ke tangan Arga tanpa menoleh sedikit pun. "Parkirin," ucapnya singkat, kemudian berjalan masuk ke restoran. Arga hanya mengangguk sopan, walau merasa tersinggung, tapi ia tetap menjalankan tugasnya. Saat memarkirkan mobil wanita itu, ia mencium aroma parfum mahal yang berbeda dari biasanya aroma dunia lain yang belum pernah ia sentuh. Ia tak tahu, wanita itu bernama Ayudhya Putri Mahendra, anak dari keluarga pengusaha besar pemilik restoran itu sendiri. Dan pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupnya. Arga hanya berpikir itu hari biasa seperti biasanya. Hari berikutnya, mobil mewah itu kembali datang. Arga langsung mengenali sedan hitam berpelat khusus dan berdiri tegak menunggu dengan sopan. Dari dalam mobil, Ayudhya turun dengan langkah tergesa. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap terpancar aura wanita berkelas, kulit bersih, makeup tipis, dan aroma parfum yang khas. Tanpa menoleh, ia menyerahkan kunci mobil kepada Arga, namun kali ini, tangannya gemetar. Arga sempat melihat matanya sembab seperti habis menangis. "Parkirin," katanya lagi, tapi suaranya tidak setegar kemarin. Arga tak berkata banyak, hanya menjawab singkat, "Siap, Mbak." Saat hendak memarkirkan mobil, Arga melihat tas tangan wanita itu tertinggal di kursi penumpang. Ia buru-buru mengejar ke dalam restoran, menghampiri meja tempat Ayudhya duduk sendirian di pojok ruangan. "Mbak, maaf, ini tasnya ketinggalan," ujar Arga pelan, berusaha tak menarik perhatian orang lain. Ayudhya mendungak. Untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Ada keterkejutan kecil di wajahnya, melihat seorang tukang parkir memperhatikannya sedemikian rupa. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih," gumamnya, lebih pelan dari sebelumnya. Arga membungkuk sopan dan segera berbalik keluar. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, Ayudhya memanggilnya lagi. "Mas, namanya siapa?" Arga terdiam sesaat. Jarang ada orang seperti Ayudhya bertanya soal namanya, apalagi seorang pelanggan restoran kelas atas. "Arga, Mbak, saya biasa di depan sini." Ayudhya mengangguk singkat, lalu kembali memandangi kopinya yang mulai dingin. Arga keluar dengan langkah pelan, bingung dengan perasaan aneh di dadanya. Wanita itu seperti menyimpan banyak luka di balik wajah cantiknya. Ia penasaran bukan karena kecantikannya, tapi karena sorot matanya yang terasa sepi. Di luar, matahari mulai meredup. Arga berdiri di tempat biasa, tapi pikirannya melayang-layang. Ia belum tahu bahwa wanita itu sedang menyimpan rahasia besar. Dan rahasia itulah yang perlahan akan menyeretnya ke dalam badai pernikahan takdir. Pernikahan yang tak pernah ia pilih. Hari mulai gelap ketika restoran mewah itu mulai sepi. Arga baru saja selesai membereskan pembatas parkir ketika sebuah mobil sport merah berhenti di depan. Dari dalam keluar seorang pria muda berpenampilan nicis, dengan kemeja mahal dan wajah penuh percaya diri. Arga mengenalnya. Pria itu pernah datang beberapa kali bersama Ayudhya. Namanya Revan, anak salah satu kolega bisnis ayah Ayudhya. Gosip dari para karyawan restoran menyebut mereka berpacaran. Meski hubungan itu katanya tak direstui, Arga hanya menunduk sopan saat Revan berjalan masuk. Tak lama kemudian, Ayudhya keluar dari restoran, berjalan cepat menuju mobil Revan tanpa sempat melihat ke arah Arga. Malam itu, hujan turun. Arga berteduh di pos kecil dekat parkiran sambil menunggu waktu pulang. Namun, rasa khawatir menyelinap entah kenapa. Ia tak tahu mengapa pikirannya memikirkan Ayudhya yang pergi dengan Revan. Mereka terlihat bertengkar sebelum masuk mobil. Beberapa jam kemudian, mobil Revan kembali melaju masuk ke parkiran restoran.
Tapi kali ini hanya Ayudhya yang keluar. Rambutnya berantakan, langkahnya limbung. Wajahnya basah bukan hanya karena hujan tapi juga air mata. Arga yang kebetulan belum pulang langsung menghampiri dengan cepat. "Mbak Ayudhya," tanyanya cemas. Ayudhya menunduk, tak menjawab. Ia tampak kebingungan, tubuhnya gemetar hebat. Arga sigap menutupi tubuh Ayudhya dengan jaketnya dan membawanya masuk ke ruang. "Tunggu karyawan restoran. Mbak nggak apa-apa, mau saya hubungi keluarga." Jangan siapa-siapa tahu," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Arga tak bertanya lebih jauh. Ia hanya menyeduhkan teh hangat dari dapur kecil dan meletakkannya di depan Ayudhya. Malam itu sunyi, hanya suara rintik hujan dan isakan Ayudhya yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Ayudhya berkata pelan, "Dia ninggalin aku." Arga hanya bisa terdiam, meski tak tahu persis apa yang terjadi. Ia tahu seorang wanita yang biasanya angkuh dan kuat, kini terlihat hancur. Seminggu berlalu sejak malam itu, Ayudhya tak datang ke restoran. Hingga suatu sore, Arga melihat berita online lewat ponsel lamanya. Skandal anak pengusaha, Revan Tirtajaya kabur keluar negeri setelah dituduh menghamili putri Mahendra Group. Arga menelan ludah. Ia terdiam, ponselnya nyaris terjatuh dari tangan. Di bawah foto Revan, terpampang juga wajah Ayudhya. Dan jelas wajah itu bukan lagi milik wanita yang angkuh seperti dulu. Itulah malam yang mengubah segalanya. Bukan hanya hidup Ayudhya tapi juga jalan hidup Arga. Tanpa tahu apa yang menantinya, Arga sedang berjalan pelan-pelan ke arah badai. Sejak berita itu viral, restoran tempat Arga bekerja sebagai tukang parkir menjadi sorotan. Wartawan sering lalu lalang, berharap bisa melihat atau bahkan mengorek informasi dari para pegawai tentang Ayudhya dan skandal kehamilannya. Arga memilih diam. Ia menyimpan semua yang ia lihat dan dengar pada malam hujan itu, termasuk kondisi Ayudhya yang hancur. Setelah ditinggal Revan, ia tak pernah membicarakan kepada siapapun. Walau banyak yang bertanya-tanya, suatu sore, ketika Arga sedang menata motor pelanggan, seorang pria berjas hitam mendekatinya. Wajahnya kaku, nada bicaranya tegas. "Kamu Arga?" "Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu? Bos besar ingin bertemu sekarang." Tanpa diberi waktu bertanya, Arga diminta masuk ke dalam mobil hitam yang menunggu di pinggir jalan. Mobil itu membawanya ke sebuah rumah besar bergaya kolonial di kawasan elit. Arga gelisah. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Di ruang tamu yang megah, duduklah Tuan Mahendra, ayah Ayudhya, seorang pria tua berwajah dingin, dengan sorot mata tajam penuh perhitungan. "Kamu yang membantu Ayudhya malam itu, kan?" tanyanya tiba-tiba. Arga mengangguk ragu. "Saya hanya bantu, Pak. Kebetulan lihat beliau di parkiran." "Bagus, saya suka orang yang cepat tanggap. Tapi sekarang saya ingin tawarkan sesuatu." Arga menelan ludah. "Tawaran?" "Kami butuh seseorang untuk menjaga nama baik keluarga. Ayudhya sedang dalam kondisi hamil, dan kamu akan menikah dengannya." Darah Arga seolah berhenti mengalir. "Maaf, Pak," tanyanya pelan, memastikan ia tak salah dengar. "Kami akan bayar lunas seluruh kebutuhan hidupmu. Rumah, kendaraan, bahkan ibumu akan kami rawat di rumah sakit terbaik. Tapi syaratnya satu, kamu menikahi Ayudhya, dan jaga aib ini dari publik. Jangan tanya soal cinta atau alasan lain. Ini hanya demi menjaga reputasi." Arga terguncang. Dunia seperti jungkir balik. Ia, tukang parkir dari gang sempit, ditawari menikahi wanita kaya bukan karena cinta, tapi karena skandal. Ia tak langsung menjawab. Tapi dalam kepalanya, wajah ibunya yang sakit-sakitan terbayang. Rumah kontrakan bocor yang hampir roboh. Penghasilan yang tak cukup. "Kenapa saya, Pak? Saya ini siapa?" Tuan Mahendra menatapnya tajam. "Karena kamu orang kecil yang tak punya daya tawar. Dan kamu bisa diatur." Arga diam, hatinya perih. Tapi matanya menatap lurus ke depan. Itulah hari di mana ia dipaksa memilih antara harga diri atau kehidupan keluarganya. Hanya berselang seminggu setelah pertemuan itu, pernikahan Arga dan Ayudhya digelar secara tertutup di sebuah villa mewah di puncak. Tak ada pesta megah, tak ada tamu undangan dari kalangan sosialita. Hanya keluarga besar Mahendra, beberapa pejabat, serta seorang penghulu yang diminta datang secara privat. Arga berdiri gugup dalam balutan jas mahal yang tak pernah ia bayangkan akan ia kenakan seumur hidup. Tubuhnya kaku. Di sampingnya, Ayudhya tampak anggun mengenakan kebaya putih namun wajahnya datar, dingin, tanpa ekspresi. Ketika ijab kabul selesai, tepuk tangan terdengar pelan. Tapi tidak ada senyum. Tidak dari Ayudhya, tidak dari Arga. Pernikahan itu bukan selebrasi cinta, tapi transaksi diam-diam untuk menyelamatkan harga diri keluarga besar. Malamnya, Arga duduk sendiri di kamar yang kini disebut kamar pengantin. Kamarnya luas, berkarpet empuk, berisi ranjang besar dan perabot mahal. Tapi semua terasa asing. Ia merasa seperti tamu di hidup orang lain.
Ayudhya masuk beberapa saat kemudian, membuka sepatu hak tingginya dan tanpa bicara langsung duduk di sofa. "Maaf," ucap Arga pelan. Ayudhya menoleh cepat, matanya tajam. "Untuk apa kamu minta maaf? Saya tahu kamu nggak pengen ini semua. Saya juga, sama. Tapi saya hanya..." Arga menunduk. "Saya cuma nggak punya pilihan lain." Ayudhya menghela napas berat. "Jadi kamu pikir aku punya pilihan? Semua ini omong kosong." Mereka terdiam lama. "Aku nggak butuh simpati kamu, Arga," lanjut Ayudhya. "Kita cuma hidup bareng di rumah yang sama. Jangan harap lebih dari itu." Arga hanya mengangguk. Ia bisa mengerti. Ia bukan siapa-siapa. Hanya bayang-bayang untuk menutupi aib keluarga. Sejak hari itu, kehidupan rumah tangga mereka terasa dingin. Mereka tinggal satu atap, tapi seperti dua orang asing. Tak ada percakapan hangat. Tak ada kebersamaan. Hanya kesepian yang menyelimuti. Setiap pagi, Ayudhya pergi tanpa berpamitan. Arga tetap tinggal, menjaga rumah. Merawat ibunya yang kini dipindahkan ke rumah sakit elite berkat perjanjian itu. Ia sering menatap keluar jendela, memikirkan hidup yang sekarang, dan hidup yang dulu. Kadang ia bertanya, apakah harga sebuah pengorbanan harus semahal ini? Dan jauh di sudut hatinya, Arga tahu, pernikahan tanpa cinta, cepat atau lambat, akan meninggalkan luka. Hari-hari berlalu seperti kabut. Rumah besar itu selalu sunyi. Tak ada tawa, tak ada suara hangat, hanya gema langkah kaki yang terdengar tiap pagi dan malam. Arga kini tinggal di sisi dunia yang berbeda. Ia tak lagi berdiri di pinggir jalan sebagai tukang parkir. Tapi anehnya, hidupnya justru terasa lebih sepi dari sebelumnya. Di rumah itu, ia seperti benda pajangan ada, tapi tak dianggap. Setiap pagi, Ayudhya selalu berangkat lebih awal. Ia mengenakan pakaian kantor, berdandan sempurna, dan pergi tanpa sepatah kata. Arga hanya bisa melihat punggungnya yang menjauh. Seperti bayangan yang tak bisa didekati. Malam pun tak berbeda. Ayudhya sering pulang larut, kadang langsung masuk kamar dan mengunci diri. Arga tak pernah tahu apakah dia makan, apakah dia baik-baik saja, atau sedang menyimpan luka yang lebih dalam dari yang terlihat. Mereka tidur di ruangan yang sama, namun ranjang yang sama tak berarti kedekatan hati. Arga memilih tidur di sofa kecil di pojok kamar. Ia menjaga batasan, menjaga hormat, walau hatinya berkecamuk. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Arga mendengar suara tangis tertahan. Ia bangun pelan dan melihat Ayudhya duduk membelakangi jendela, menggenggam perutnya yang mulai membesar. Air matanya jatuh diam-diam. Arga mendekat dengan hati-hati. Ia ingin bicara, ingin menenangkan. Tapi sebelum sempat membuka mulut, Ayudhya berkata lirih, "Aku benci hidupku sekarang." Kalimat itu menusuk, bukan karena ditujukan padanya, tapi karena Arga tahu, rasa sakit Ayudhya bukan kepura-puraan. Ia hanyalah seorang wanita yang hancur karena dikhianati dan kini harus menjalani hidup dengan pria yang tak ia cintai. Arga duduk di lantai, agak jauh darinya. "Aku tahu kamu nggak pernah minta semua ini," katanya pelan. "Dan aku juga nggak akan ganggu kamu. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, aku di sini. Aku nggak bakal pergi." Ayudhya tak menjawab, tapi suara tangisnya perlahan mereda. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka duduk dalam satu ruangan, dalam sunyi yang tak lagi terasa saling membenci. Keesokan harinya, Arga bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Ia tahu Ayudhya belum tentu menyentuhnya. Tapi pagi itu berbeda. Saat ia kembali dari rumah sakit menjenguk ibunya, ia melihat piring sarapan di meja sudah kosong. Tak ada catatan, tak ada ucapan terima kasih. Tapi itu cukup untuk membuat Arga tersenyum. Mungkin, es batu yang membekukan hati Ayudhya mulai mencair sedikit demi sedikit. Musim hujan mulai berganti dengan matahari cerah. Kehamilan Ayudhya kini memasuki bulan ke-6. Perutnya mulai terlihat jelas, dan tubuhnya lebih cepat lelah dari biasanya. Tapi ada satu hal yang berubah lebih besar dari fisiknya, sikapnya terhadap Arga. Dulu, ia selalu menghindar. Sekarang, ia mulai berbicara, walau singkat dan datar. Setidaknya itu bukan lagi keheningan menusuk seperti sebelumnya. Suatu sore, Ayudhya pulang lebih awal dari biasanya. Arga yang sedang menyapu halaman terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. "Kamu bisa temenin aku ke klinik? Kontrol kandungan," ucapnya pelan, tanpa menatap. Arga menoleh, kaget, namun langsung mengangguk. "Iya, tentu." Di dalam mobil, suasana hening, tapi tidak sesakit dulu. Ada ketegangan, tapi juga rasa nyaman yang aneh. Seperti dua orang asing yang mulai belajar menjadi teman. Di ruang pemeriksaan, Arga duduk di samping Ayudhya. Untuk pertama kalinya, ia melihat layar USG memperlihatkan gerakan janin kecil di dalam perutnya. Detak jantungnya terdengar cepat, seperti irama harapan baru. Ayudhya tiba-tiba menggenggam tangan Arga. Arga kaget, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan genggaman itu, erat dan hangat. Matanya melihat ke layar, lalu ke Ayudhya dan untuk sesaat,
Ia melihat air mata menetes dari sudut mata wanita itu. Bukan tangis sedih, tapi mungkin keharuan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mereka perlahan berubah. Ayudhya mulai mengajak Arga bicara, kadang soal kehamilan, kadang hanya sekadar menanyakan apakah ibunya di rumah sakit sudah makan. Hal-hal kecil yang dulu tak mungkin terjadi. Di dapur, mereka kini kadang berdiri berdua, memasak bersama. Arga selalu canggung, tapi Ayudhya sesekali tertawa melihat kekakuannya. Tawa itu asing, tapi manis. Di ruang tengah, mereka menonton TV bersama. Tak banyak bicara, tapi kehadiran satu sama lain mulai menjadi kebiasaan yang menenangkan. Sampai pada suatu malam, ketika listrik rumah padam karena gangguan cuaca, Ayudhya duduk di dekat jendela sambil menatap langit yang gelap. Arga mendekat, membawa lilin. "Kamu nyesel?" tanya Ayudhya tiba-tiba. Arga menatapnya lama. "Enggak," jawabnya tegas. "Padahal kamu bisa hidup bebas, cari perempuan lain, dan gak harus urus aku." Arga menggeleng. "Mungkin awalnya aku pikir ini semua kesalahan. Tapi sekarang, aku merasa punya tujuan." Ayudhya diam. Matanya menatap Arga dalam gelap, hanya diterangi nyala lilin. "Kamu beda, Ga," ucapnya pelan. Itu kali pertama ia menyebut nama Arga tanpa nada dingin. Dan malam itu, mereka tak lagi merasa seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal serumah. Cinta belum tumbuh sempurna, tapi benihnya sudah tertanam di tanah yang dulu tandus. Hubungan Arga dan Ayudhya perlahan membaik. Mereka belum menjadi pasangan sempurna, tapi kehadiran satu sama lain mulai terasa tulus. Senyum Ayudhya kini lebih sering terlihat, dan Arga mulai merasa rumah itu benar-benar rumah. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu pagi, Ayudhya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Wajahnya langsung pucat. Arga yang sedang menyiapkan sarapan memperhatikan perubahan ekspresinya. "Kamu kenapa?" tanya Arga lembut. Ayudhya tak menjawab. Ia hanya menunjukkan layar ponselnya. Pesan itu berbunyi, "Aku akan datang. Anak itu darahku, dan kamu harus bertanggung jawab padaku." Sore harinya, saat Arga kembali dari rumah sakit menjenguk ibunya, ia melihat mobil sport merah parkir di depan rumah. Mobil yang sangat dikenalnya. Dan di teras, berdiri sosok pria yang selama ini hanya hidup dalam cerita Revan. Pria itu masih sama seperti dulu, tampan, penuh percaya diri, dan arogan. "Kamu Arga?" tanyanya dingin sambil menatap dari ujung kaki sampai kepala. Tukang parkir yang sekarang jadi suami Ayudhya. Arga menatapnya dengan tenang. "Saya suaminya, dan saya ayah dari anak yang dia kandung sekarang." Revan tertawa kecil. "Lucu, kamu pikir bisa gantikan posisiku?" Ayudhya keluar dan langsung berdiri di tengah mereka. Wajahnya tegang. "Apalagi yang kamu mau, Revan?" Suaranya bergetar. "Anakku, kamu pikir aku akan biarkan anakku dibesarkan oleh orang seperti dia?" Revan menunjuk Arga dengan jijik. "Dulu kamu yang lari," potong Ayudhya. "Kamu kabur waktu aku bilang aku hamil. Kamu hina aku, kamu anggap aku aib. Sekarang kamu datang seolah kamu peduli. Aku punya hak," bentak Revan. Arga maju satu langkah. Suaranya tetap tenang, tapi tajam. "Kalau kamu datang untuk ambil anak ini, kamu salah tempat. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku di sini sejak hari pertama dia terluka. Aku jaga dia. Aku dampingi dia. Saat kamu bahkan tak berani melihat wajahnya." Revan terdiam. Sorot matanya tajam, tapi kalah oleh ketegasan Arga. Ayudhya menatap Arga lama, dan tiba-tiba menggenggam tangannya. "Revan," katanya lirih, "anak ini bukan hanya darahmu. Dia juga harapanku, hidupku. Dan pria ini, Arga, dia lebih pantas jadi ayah dari anakku dibanding kamu." Revan memandangi keduanya, napasnya memburu. Tapi akhirnya, ia mundur perlahan, menatap tajam sekali lagi, sebelum kembali masuk ke mobil dan pergi dengan suara mesin meraung. Setelah mobil itu menghilang di kejauhan, Ayudhya menoleh ke Arga. "Terima kasih." Arga hanya menggeleng. "Aku cuma lakuin apa yang harus aku lakuin." Ayudhya tersenyum-senyum yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Lalu, tanpa banyak kata, ia peluk Arga pelan, tulus. Untuk pertama kalinya, hari itu, untuk pertama kali pula, Arga merasa dirinya benar-benar dibutuhkan. Bukan sebagai tukang parkir, bukan sebagai pelindung bayangan, tapi sebagai suami dan calon ayah. 6 minggu setelah pertemuan panas dengan Revan, hidup Arga dan Ayudhya mulai berjalan dengan ritme baru. Kehamilan Ayudhya semakin besar, dan kini ia lebih sering di rumah. Setiap hari, Arga menyiapkan makanan, mengajak Ayudhya jalan pagi, dan tak jarang memijat kakinya ketika pegal melanda. Kebekuan yang dulu membatasi mereka kini sirna. Di antara obrolan ringan dan tawa kecil, Arga mulai merasa, ini bukan lagi pernikahan yang dipaksakan. Ini mulai menjadi rumah yang sebenarnya. Suatu malam, saat angin lembut menyelinap lewat jendela, Ayudhya duduk bersandar di bahu Arga di beranda rumah. Di tangannya, secangkir susu hangat. Di perutnya, kehidupan kecil sedang tumbuh. "Kamu tahu," ucap Ayudhya pelan, "dulu aku selalu lihat kamu seperti bayangan. Gak penting, gak berarti.
Tapi sekarang, aku nggak bisa bayangin hari tanpa kamu. Arga hanya tersenyum. Aku juga nggak pernah bayangin bisa hidup kayak gini. Pernikahan kita, awalnya cuma formalitas, lanjut Ayudhya. Tapi sekarang, aku bersyukur, kamu yang ada di sampingku. Mata Ayudhya berkaca-kaca. Ia menatap Arga dalam-dalam. Boleh aku jujur? Boleh. Jawab Arga pelan. Aku mencintaimu. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Arga bergemuruh. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi ia memeluk Ayudhya lebih erat. Dan dalam bisikan pelan ia menjawab, aku juga. Beberapa minggu kemudian, Ayudhya melahirkan. Seorang bayi perempuan mungil dengan tangisan kuat yang memenuhi ruang bersalin. Arga menggenggam tangan Ayudhya erat saat proses itu berlangsung dan saat suara tangisan pertama terdengar, ia meneteskan air mata. Bayi itu diberi nama Nayara, yang berarti cahaya. Cahaya yang menyatukan dua hati. Cahaya yang hadir dari luka, tapi tumbuh dalam cinta. Kini, setiap malam Arga duduk di samping ranjang, menatap bayi kecil yang tidur lelap. Ia tersenyum, lalu menatap Ayudhya yang sudah tertidur lebih dulu. Kelelahan sebagai seorang ibu. Dalam hati, Arga berkata, dulu aku cuma tukang parkir. Tak punya masa depan, tak punya harapan. Tapi Tuhan membawaku ke jalan ini. Jalan yang sulit, jalan yang penuh luka. Tapi dari luka itu, tumbuh cinta. Cinta yang bukan dipaksakan, tapi dipilih. Dan malam itu, di dalam rumah yang dulu terasa dingin, cinta tumbuh hangat, dalam diam yang penuh syukur.